Saudara-saudari sekalian, hari ini kita bisa memperingati seorang putri kasih yang namanya Josefina Nicoli dari Italia. Bulan Februari ini bulan untuk putri kasih. Tanggal 1 Februari kita sudah memperingati dua putri kasih yang menjadi martir waktu revolusi Prancis, yaitu Anna Vaillot dan Odilia Baumgarten. Hari ini kita merayakan Josefina Nicoli, dan tanggal 7 kita akan merayakan lagi atau memperingati Santa Beata Rosalia Rendu. Semuanya putri kasih dari Prancis, dari Italia, yang hidup hanya untuk kasih kepada orang miskin. Kalau Beata Josefina Nicoli, jelaslah dia lahir pada tahun 1863 dari keluarga yang bukan kaya tetapi baiklah. Bapaknya seorang hakim, mamanya putri dari seorang pengacara, dan mereka mendidik anak mereka dalam agama. Dan yang Nicoli itu, Josefina, dia pergi ke Turin untuk masuk putri kasih pada tahun 1885. Dia sudah ada dorongan untuk hidup untuk orang miskin, dan dia di sana sudah diutus untuk menjadi orang yang hidup bersama dengan yang paling miskin, anak-anak yang dibuang, terutama pada tahun-tahun terakhir dari hidupnya. Waktu Perang Dunia Pertama sudah mulai banyak anak yang menjadi yatim piatu, yang tidak ada lagi untuk memelihara mereka. Josefina sungguh-sungguh memelihara mereka secara penuh iman, penuh kasih sebagai seorang ibu. Dia sendiri memang kesehatannya kurang, TBC, tetapi dia tetap berjuang untuk itu. Bukan dengan gampang, karena kadang-kadang dituduh dengan tuduhan yang palsu, dituduh buat yang tidak masuk akal, tetapi dia sungguh-sungguh bisa menjadi contoh untuk kita. Sebaliknya, dalam Injil hari ini kita menghadapi dua wanita yang kurang bisa menjadi contoh, yaitu Herodias, istri dari Herod Antipas, istri yang tidak sah, karena Herodias itu dulu istri dari seorang saudara dari Herod Antipas. Saudara bukan dari ibu yang sama, tetapi ya saudara juga. Dia sendiri adalah cucu dari Herodes yang agung, berarti kemenakan dan dari Herodes Antipas. Tentunya Yohanes Pembaptis berani datang berkata kepada Herodes Antipas, tidak sah pernikahanmu, nikah dengan orang yang keponakan, nikah dengan orang yang dulu istri dari saudaramu, itu tidak sah. Yang menarik dalam teks di mana kita dengar bagaimana akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh karena itu, ialah pertama bahwa dia dibunuh waktu Herodes Antipas membuat suatu perjamuan mewah ala orang yang kaya pada waktu itu, di mana mereka minum
pasti Herodes Antipas sudah sedikit mabuk, tidak begitu sadar. Pada perjamuan itu wanita tidak boleh masuk kecuali wanita-wanita cantik dan yang budak yang akan menari, dan sesudah itu pasti mempunyai hubungan seks dengan orang dari perjamuan itu. Ini lihatlah konteksnya. Dan yang aneh, justru yang masuk untuk menari adalah putri dari Herodiad. Bukan anak dari Herodes Antipas, tetapi dari perkawinan sebelumnya. Dan dia menari pasti secara seksual dengan membangkitkan nafsu, sehingga Herodes Antipas begitu senang. Dia sudah sedikit tengah mabuk dan dia janji, apapun yang engkau minta saya akan beri, biar setengah dari kerajaanku. Dia tidak pikir lagi. Si perempuan itu, si gadis itu langsung pergi tanya ibunya. Dan ibu yang sudah dendam terhadap Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis tidak menerima perkawinannya dengan Herodes Antipas, Herodiad berkata, minta kepala Yohanes Pembaptis diberi kepadamu di atas suatu piring. Dan gadis itu minta. Begitu saja. Coba bayangkan. Dan dikabulkan. Memang Herodes menyesal, tetapi karena sudah janji, ada tamu-tamu, dia tidak bisa menolak. Dan dia suruh justru pergi, potong leher dari Yohanes Pembaptis dan beri kepalanya kepada gadis itu. Memang kita bisa mempersalahkan wanita itu, tetapi yang paling salah itu Herodes Antipas. Karena dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis seorang kudus. Dia tahu bahwa dia benar. Tetapi untuk tidak hilang muka, dia membiarkan dia dibunuh. Dan dalam Injil Markus, kisah ini justru dimasukkan untuk mempersiapkan kita untuk membaca nasib dari Yesus. Yesus juga akan menegur pembesar-pembesar dengan berkata, cara hidupmu tidak cocok. Dan dia akan membenci oleh pembesar, entah imam agung atau orang Romawi. Dia akan dituduh dan ditangkap. Dan ingatlah, Pilatus akan mengakui Yesus tidak salah. Tapi akhirnya sama seperti Herodes Antipas, dia akan membiarkan Yesus dibunuh. Tahu bahwa tidak benar, tahu bahwa tidak adil. Inilah yang kita harus tarik dari kisah itu. Injil Markus tidak menceritakan kisah itu sebagai suatu kisah di antara lain, tetapi sebagai pengentara untuk mengerti apa yang akan terjadi untuk Yesus. Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh ia mendahului Yesus dalam mewartakan pertobatan, dalam menjadi martir, dan dia bisa menjadi, Yohanes itu, contoh kita untuk mengikuti Yesus, sama seperti Yosefina Nikoli mengikuti Yesus dengan mencintai orang miskin, sama seperti yang Anna Bayo dan Odila Baumgarten yang sudah berani mati karena mereka melawan politik dari revolusi Prancis yang anti agama. Ini yang juga ditekankan dalam bacaan pertama hari ini, dan bacaan dari surat Ibrani tetap
Di mana justru yang pengarang surat atau khutbah itu berkata, ingatlah, lakukanlah yang baik. Kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Perkawinan Herodes Antipas yang tidak beres. Bacaan pertama menyuruh kita untuk perhatikan kalau ada perkawinan untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang baik. Jangan engkau buat yang bodoh, yang tidak benar, tetapi sungguh-sungguh berani berjuang dalam kebenaran, dalam hidup yang penuh kasih. Begitulah kisah tentang berkorban atau martir dari Yohanes Pembaptis menjadi untuk kita bukan satu kisah yang menarik, tetapi sungguh-sungguh suatu pedoman. Cobalah kalau kita membaca kitab suci, bukan cari kisah-kisah, tetapi cari apa yang bisa menjadi arah untuk hidup saya, arah untuk hidup komunitas saya. Apakah bisa takut kalau buat yang benar? Kata pengarang Ibrani, ingatlah akan semua yang dilakukan oleh pendulu, oleh bapa-bapa dalam iman kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Dan tugas kita sama juga. Mari kita tutup dengan mohon pertolongan dari Beata Yosefina Nicoli. Allah Bapa kami, Engkau telah mengangkat Sister Yosefina menjadi perawan dan beata. Engkau telah memenuhi hidupnya dengan semangat Injil dan sukacita dalam mendidik anak-anak. Anugerahilah kami juga dengan semangat yang sama untuk melayani semua keutamaan mereka yang menderita dan miskin, dan dengan demikian memperoleh sukacita yang kekal demi Kristus Tuhan kami. Amin. Aku diutus